Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Liza Fikri dan bersama saya Sahra. Hari ini kami akan memaparkan hasil resensi 5 artikel dengan tema besar teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Betul Liza, presentasi ini juga akan menyoroti bagaimana konstruktivisme diterapkan dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di era digital, serta dampaknya terhadap siswa. Konstruktivisme dan pembelajaran IPA. Artikel pertama karya Agus Haryadi Supriyanto tahun 2019 membahas konstruktivisme dari sejarah hingga penerapannya di pembelajaran IPA. Artikel ini menegaskan 5 prinsip utama konstruktivisme, termasuk pentingnya pengetahuan awal siswa, pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan, dan konteks sosial dalam pembelajaran. Penulis juga membahas variasi konstruktivisme, individual, sosial, radikal, dan moderat, serta mengaitkannya dengan praktik IPA di kelas. Meskipun artikel ini seperti teori dan analisis kritis, penulis menekankan bahwa penerapan konstruktivisme di lapangan masih terbatas. Guru sering memahami konstruktivisme hanya sebagai jargon kurikulum, sehingga diperlukan pelatihan dan forum diskusi untuk meningkatkan kompetensi guru. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur, sehingga artikel ini bersifat konseptual dan reflektif. Artikel kedua, penerapan konstruktivisme di SD oleh Fatur Rahman dan Rian Dwi Puspita 2025 menyoroti penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 SDN 18 Dodo. Guru menggunakan problem-based learning dan culturally responsive teaching agar pembelajaran lebih kontekstual dan kolaboratif. Siswa aktif bertanya dan mampu mengaitkan nilai Pancasila dengan pengalaman sehari-hari. Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelebihan artikel ini adalah memberikan bukti nyata praktik di kelas sehingga guru bisa mencontoh. Namun, lingkup penelitian terbatas pada satu kelas dan minim pembahasan tantangan guru sehingga hasilnya sulit untuk digeneralisasi. Artikel ketiga, teori konstruktivisme dalam dunia pembelajaran. Artikel ketiga ini ditulis oleh Nabila Suroya dan tim 2025 menjelaskan siswa sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan. Artikel ini menghubungkan konstruktivisme dengan model pembelajaran modern seperti problem-based learning, inquiry-based learning, dan experiential learning. Hal ini membuat pembelajaran relevan dengan kurikulum merdeka karena menekankan kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi. Kelebihan artikel ini adalah lengkap dan aplikatif secara konseptual, tapi kelemahannya adalah tidak menyeratakan data empiris lapangan, sehingga efektivitas penerapan konstruktivisme tidak diuji secara langsung. Artikel keempat, konstruktivisme di era digital. Karya Naili Aulia Rahmani dan tim pada tahun 2023 menekankan konstruktivisme di era digital. Prinsip konstruktivisme digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis, literasi digital, dan kolaborasi siswa. Artikel ini mengaitkan teori dan praktik modern seperti pembelajaran berbasis masalah dan kolaboratif di dunia digital. Kelebihan dari artikel ini adalah relevansi dengan tuntutan pendidikan modern, dan kelemahannya terdapat pada rekomendasi yang masih umum dan tidak operasional, serta tidak menyertakan data empiris lapangan. Artikel kelima, konstruktivisme sosial Vygotsky dan peran orang tua. Artikel ini ditulis oleh Aritias Pancaretnaningsih pada tahun 2024 menekankan konstruktivisme sosial Vygotsky, khususnya konsep zona perkembangan proksimal. Artikel ini menyoroti kurangnya peran orang tua dalam pendidikan moral anak di Indonesia yang menyebabkan interaksi sosial anak jadi minim. Analisis artikel ini bersifat literatur sehingga tidak ada data empiris lapangan. Kelebihannya adalah mengaitkan teori dengan fenomena sosial nyata dan menekankan pentingnya kolaborasi antar orang tua dan sekolah. Kelemahannya adalah kurangnya contoh praktis yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Dari kelima artikel, terlihat bahwa artikel 1 dan 3 menekankan teori secara komprehensif.
Artikel 2 dan 5 menekankan praktik nyata di kelas dan konteks sosial, sedangkan artikel 4 menyoroti penerapan konstruktivisme di era digital. Kesamaan semua artikel adalah fokus pada siswa sebagai membangun pengetahuan aktif, pentingnya interaksi sosial, pengalaman belajar, dan peran guru atau fasilitator. Perbedaannya terletak pada jenis data, beberapa berbasis literatur, beberapa menampilkan data empiris di lapangan. Kesimpulannya, konstruktivisme tetap relevan sebagai paradigma belajar yang menekankan keterlibatan aktif siswa berpikir kritis, kolaborasi, dan pembelajaran bermakna. Implementasinya membutuhkan dukungan guru, orang tua, dan sistem pendidikan yang fleksibel. Dengan penerapan yang tepat, konstruktivisme dapat meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai mata pelajaran dan mendukung tujuan kurikulum merdeka. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.